Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tempat berbagi seputar pendidikan dan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang apa sih konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yuk kita simak. Adapun tujuan dari materi pada kesempatan ini yaitu memahami konsep dasar, pengertian, manfaat, kegiatan, fungsi, konsep, dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian MSDM yaitu yang pertama, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian yang ketiga yaitu suatu proses menganalisa dan mengelola kebutuhan organisasi terhadap SDM sehingga dapat menjamin tercapainya sasaran strategis sebuah perusahaan. Manajemen berhubungan dengan yang pertama, analisis dan desain pekerjaan, yang kedua, staffing, yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yang keempat, penghargaan, yang kelima, kompensasi, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning, organizing, directing, dan controlling. Mengapa sih SDM harus dikelola? Ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya lain dalam perusahaan dapat berfungsi. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui MSDM yang efektif, mengharuskan manajemen atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkannya dapat tercapai. Adapun fungsi MSDM yang pertama, fungsi sebagai manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Fungsi operasional yaitu pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan. Adapun lingkungan MSDM menurut Monti tahun 2008 yaitu pemasaran, operasi, area fungsional lainnya, keuangan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Adapun analisis dan evaluasi jabatan. Analisis jabatan merupakan studi sistematis untuk mengumpulkan semua informasi yang menyangkut suatu jabatan. Adapun definisi teknis analisis jabatan adalah suatu proses di mana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Apa saja yang terlibat, hubungannya dengan pekerjaan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi, di mana pekerjaan dilakukan, dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Adapun analisis jabatan merupakan suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Adapun tantangan MSDM, faktor eksternal yaitu perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan kegiatan pesaing. Adapun yang tantangan internal dari MSDM yaitu finansial, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.